AM 1179 Stereo Radio Media Umat. Melalui kawasan kampus Universitas Islam Indonesia Kembangan Baru, Radio Indonesia Pancar Roska. Kembali kajian program pembedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia dimanapun berada. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh nikmat yang telah diberikannya. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di acara kajian seperti biasa untuk membersamai sahabat Indonesia di pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian barat, di mana kurang lebih pada pagi hari ini kita akan sama-sama lagi untuk belajar lagi, menimba ilmu lagi, di mana hari ini pula kita sudah terhubung sama-sama dengan salah satu keluarga dari PPPBI yang tentunya pada pagi hari ini kita juga punya tema topik bahasan yang akan kita bahas dan akan mudah-mudahan bisa juga memberikan pengetahuan ataupun juga pemahaman baru dengan seluruh sahabat Indonesia yang juga menyimak atau mendengarkan acara kita pada pagi hari ini. Sudah tergabung pada pagi hari ini ada panggilnya Kak nih katanya nih, nggak boleh panggil Ustazah, nggak boleh panggil Mbak nih. Oke, kalau begitu pagi hari ini dengan Kak Hana Nabila Rizka, staf pengabdian dari PPPAI, Direktorat Pengabdian dan Agama Islam ya. Iya, betul sekali, Mas Denta. Universitas Islam Indonesia yang sudah terhubung ada Kak Rizka. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Alhamdulillah, Rizka? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau ini mengganggu di Jumat paginya, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas secara keseluruhan ya. Tidak mengganggu Mas Denta. Kita culik waktunya sebentar. Baik. Ngobrol pagi hari ini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang menggapai kebahagiaan lagi. Mungkin kita sebagai umat Islam gitu ya, Muslim, kebahagiaan itu apa ya, mungkin jadi salah satu faktor yang kemudian cukup penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah diberikan nikmat berbagai macam gitu ya, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kesehatan dan sebagainya, tapi kadang-kadang ada saja yang kemudian memunculkan rasa ketidakbahagiaan sampai kemudian akhirnya kita mencari makna sebenarnya apa sih fakta ataupun faktor-faktor yang kemudian bisa membuat kita menjadi bahagia, dan definisi bahagia itu juga seperti apa. Begitu pagi hari ini kita akan membahasnya mengenai menggapai kebahagiaan hakiki dengan Kak Rizka yang sudah bergabung dengan kita di sini. Karena kita juga saat ini masih dengan format telepon begitu dengan sahabat Indonesia dan juga dengan Kak Rizka. Begitu nanti Kak Rizka dulu untuk bisa memberikan pengantarnya seperti biasa, dan juga sahabat Indonesia yang ingin bergabung kami buka kesempatan nanti di 54596 atau di 0822 Baik. Silakan Rizka untuk bisa memberikan pengantarnya terlebih dahulu pagi hari ini tentang menggapai kebahagiaan hati. Silakan. Baik, terima kasih Mas Denta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yunisia. Alhamdulillah wa syukrulillah di pagi yang cerah ini. Insya Allah semoga kita semua senantiasa diberikan berkah, rahmat dari Allah, diberikan kesehatan, sehingga sahabat Yunisia dapat beraktivitas dengan baik, dan tak lupa mendengarkan kajian di pagi menjelang siang kali ini tentunya. Perkenalkan, saya Kak Rizka. Di sini saya akan sharing dengan kalian seputar kebahagiaan, dengan judul yang saya angkat dari tulisan saya sendiri, yaitu menggapai kebahagiaan yang hakiki. Di sini saya
saya meninjaunya dari kitab Kimia As-Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali. Nah, sahabat Yunisia, kira-kira nih ketika Kak Rizka tanya atau misalnya orang lain bertanya kepada kalian, kalian dihadapkan pada satu pertanyaan, apa sih yang membuat kamu bahagia begitu? Pasti setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Karena apa? Karena kebahagiaan seseorang itu sifatnya relatif. Tidak bisa semuanya sebab disamaratakan untuk menjawab arti dari kebahagiaan itu sendiri. Ada mungkin orang berkata, oh saya bahagia Kak Rizka ketika bersama keluarga. Saya bahagia Kak Rizka ketika saya tuh punya banyak materi. Saya bisa jalan-jalan, bisa makan-makan, atau oh Kak Rizka, saya itu bahagia kok ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh, saya bahagia jika melihat anak sehat, dan sebagainya. Namun, di sini banyak juga orang yang berusaha mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah dan justru berakhir dengan kehidupannya yang jauh lebih menderita dari sebelumnya. Kenapa kira-kira sahabat Yunisia? Ini karena kita mencarinya di luar diri kita. Kita itu belum bisa memahami diri kita seperti apa, belum mengenal diri kita seperti apa, sehingga kita itu hanya ikut-ikutan saja pada dunia luar. Kita mengharapkan sesuatu dari seseorang untuk memberikan perasaan bahagia pada diri kita sendiri. Bahkan ya, di zaman modern ini, banyak sekali fenomena yang memperlihatkan begitu diperbudaknya manusia dengan urusan-urusan dunia, mencari kesenangan dunia, sibuk dengan pekerjaan, mengumpulkan kekayaan, popularitas, pangkat, sampai mengorbankan kebahagiaan fisik dan jiwanya sendiri, bahkan menggadaikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, kehidupan modern seperti inilah yang membuat manusia itu lupa dan lalai akan perhitungan kearifan. Jadi mereka seolah-olah tertipu oleh keindahan dunia itu. Kepalsuan ini yang nantinya menipu manusia dan memasukkannya ke dalam jurang keringnya nilai spiritual dan tidak mampu mencapai tahapan kebahagiaan hakiki. Jadi mereka hanya mengejar kebahagiaan yang palsu, teman-teman. Padahal setiap apa yang dilakukan manusia pasti diberitukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada yang bertanya mungkin, Kak Rizka, apakah kita itu tidak boleh melakukan kesibukan di dunia ini? Tentu saja boleh ya, sahabat Yunisia. Manusia yang menyibukkan dunia dengan sesuatu yang bermanfaat untuk membantu ketaatan kepada Allah, menegakkan agamanya Allah, itu adalah orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Beruntung di dunia karena menyibukkan diri dari amal kebaikan, begitupun di akhirat karena telah membekali diri dengan berbagai amal solih. Jadi kebahagiaan juga akan dapat diraih apabila dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita buka sama-sama ya sahabat Yunisia di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi sebetulnya kebahagiaan itu adalah tujuan hidup kita, teman-teman. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, menurut Imam Al-Farabi ya, seorang filosof, itu adalah mencari kebahagiaan dan ketenangan batin. Gak ada orang nyari susah ya. Misalnya ada orang yang ditanya, cita-citamu apa? Oh, saya ingin susah Kak Rizka. Pasti nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Saya pastikan 100% nggak ada teorinya hidup itu ingin susah ya. Jadi kalau misalnya ada orang ingin hidupnya susah, wah itu harus dipertanyakan akalnya itu seperti apa, apakah masih baik atau enggak. Karena memang fitrahnya setiap orang itu ingin bahagia. Allah pun memang merancang manusia untuk bahagia. Jadi tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini itu ingin kita bahagia, ingin melihat kita senang. Makanya Allah menciptakan dan memfasilitasi semua dengan begitu baiknya di bumi ini. Kenapa sih Allah itu menciptakan bumi ini sangat luar biasa untuk kita? Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau misalnya ya, ada yang kurang, kok nggak ada ini Kak Rizka, kok nggak ada itu Kak Rizka, kok saya belum dikasih ini Kak Rizka sama Allah, kok saya belum dikasih itu Kak Rizka sama Allah.
itu sebenarnya munculnya dari pola pikir kita sendiri yang membuat hidup itu rumit. Padahal Allah itu sudah menyediakan semuanya itu dengan gratis ya. Kita dikasih akal, seistimewa itu kita diciptakan sebagai makhluk Allah. Jadi Allah itu menciptakan kita untuk berbahagia. Kalau kita mengeluh, iya itu berarti sama aja kita menyinggung Allah ya. Sudah dikasih semuanya masih mengeluh. Makanya di sini kita hadirkan rasa syukur. Kalau dulu ya, Kak Rizka pas zaman sekolah, Kak Rizka zaman mondok, bahkan Kak Rizka udah ngabdi sekalipun, pasti guru-guru atau petuah-petuah ya bilang, ayo syukuri apa yang ada, walaupun sedikit harus kita syukuri. Karena apa? Karena dengan syukur maka nikmat kita akan ditambah. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, otak kita atau akal kita normal, melihat dunia yang penuh karunia rahmat, itu pastinya kita akan bersyukur dan bahagia, bukan mengeluh. Walaupun seandainya ada masalah sekalipun, karena saya yakin setiap orang punya masalah, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Coba kita angen-angen, apakah itu sebanding dengan karunia Allah? Coba bayangkan saja, antara kebaikan-kebaikan yang Allah kasih dengan ujian-ujian dalam sehari saja, kita bayangkan, banyak mana sih? Ya, jadi lebih banyak kebaikan. Ujian itu hanya beberapa persen saja dari kebaikan yang Allah berikan. Nafas gratis, kita bisa beraktivitas dengan sehat, ya. Jadi kita harus bersyukur. Jangan selalu mengeluh terus-menerus. Apa sih yang nggak dikasih sama Allah kepada kita, ya? Pokoknya apapun itu kita senantiasa berbuat kebaikan, karena ketika kita berbuat kebaikan, kita pasti akan bahagia. Ketika kita bahagia, pasti itu akan balik lagi kepada kebaikan. Kalau misalnya yang bikin kita bahagia itu tidak baik, itu mungkin saja itu bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara ya. Jadi kalau dalam Islam itu disebut lazazah. Nah, kembali lagi sahabat Yunisia pada kebahagiaan yang hakiki. Di sini saya mengutip kitab Kimia As-Sa'adah karya Imam Ghazali dalam mengartikan kebahagiaan yang hakiki. Jadi Imam Al-Ghazali itu menyebut bahwa kebahagiaan itu terbagi menjadi dua sahabat. Yang pertama, kebahagiaan majazi, dan yang kedua yaitu kebahagiaan hakiki. Apa sih Kak Rizka kebahagiaan majazi itu? Jadi kebahagiaan majazi itu merupakan kebahagiaan duniawi yang hanya bersifat fana, sahabat. Jadi kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang sementara, dan mungkin itu bukan suatu kebahagiaan ya. Sedangkan kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan rohani yang mengantarkan kita pada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia mah bisa diperoleh semua orang ya, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Namun di sini ya, kebahagiaan rohani hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman, berilmu, lagi berakal. Nah, dari kebahagiaan hakiki ini dapat diraih karena adanya koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya keimanan dan juga ketakwaan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim ya dari Abu Hurairah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajaban lil amri inna amrahu kullahu khairun, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara, fakana khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairul lah." Jadi sungguh menakjubkan nih. Di sini kata-katanya sangat bagus ya. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman hanya akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Demikian itu tidak pernah terjadi kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur dan hal tersebut merupakan kebaikan untuknya. Namun, jika dia merasakan kesusahan, maka dia akan bersabar dan hal tersebut merupakan kebaikan untuk dirinya. Nah, jadi begitu istimewanya kita sebagai orang mukmin ya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Beruntung kita dilahirkan dari keturunan-keturunan Islam ya, seperti itu. Jadi kalau menurut Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Al-Qayyim sendiri, tanda kebahagiaan itu ada 3, sahabat Yunisia. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat.
Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Dan yang ketiga yaitu bertaubat ketika melakukan kesalahan. Ya, jadi beliau Imam Ibnu Qayyim mengidentifikasi tanda-tanda kebahagiaan dengan itu tadi. Yang pertama, syukur ketika mendapatkan nikmat. Masya Allah, seorang manusia selalu berada dalam nikmat-nikmat Allah ya. Walaupun itu orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang di luar Islam sekalipun, Allah itu senantiasa membukakan rahmat bagi hambanya. Nah, tapi ternyata hanya orang berimanlah yang menyadari adanya nikmat-nikmat tersebut dan merasa bahagia dengannya. Karena hanya merekalah yang mensyukuri nikmat, mengakui adanya nikmat, dan menyanjung zat yang menganugerahkannya. Jadi syukur itu dibangun di atas 5 prinsip ya. Yang pertama, ketundukan orang yang bersyukur terhadap yang memberi nikmat. Jadi kita itu senantiasa tunduk terhadap apa yang dikasih sama Allah ya, begitu banyaknya rahmat dan karunia yang Allah kasih ke kita. Kemudian yang kedua, rasa cinta terhadap yang memberi nikmat. Nah, ketika tadi diberikan nikmat sama Allah terus menerus tiada henti, timbul rasa cinta dalam diri kita. Ya Allah, Engkau sangat baik sekali walaupun saya ada kurang-kurangnya, tapi Engkau tetap menemani kita gitu, menemani hambanya seperti itu. Yang ketiga, mengakui adanya nikmat yang diberikan ya. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memuji orang yang memberi nikmat karena nikmat yang dia berikan. Dan yang kelima, tidak menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak disukai oleh yang memberi nikmat. Jadi itu tadi adalah syukur yang dibangun di atas 5 prinsip. Nah, yang kedua yaitu sabar ketika mendapatkan cobaan, sahabat Yunisia. Jadi ketika sahabat Yunisia sedang diuji sama Allah ya, karena memang dalam hidup ini di samping ada nikmat yang harus disyukuri, juga ada berbagai ujian dari Allah dan kita wajib bersabar ketika menghadapinya. Nah, ada 3 rukun sabar yang harus dipenuhi supaya kita bisa disebut orang yang benar-benar bersabar nih, sahabat. Jadi yang pertama yaitu menahan hati untuk tidak merasa marah terhadap ketentuan Allah. Jadi kalau misalnya kita lagi diuji, kita lagi dapat cobaan, jangan bersuuzon sama Allah ya. Jangan merasa marah. Oh, kok Allah begini, Allah begitu. Jangan, sahabat. Yang kedua, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Ketika kita dapat ujian, jangan serta-merta terus untuk memasrahkan kepada manusia atau mengadu ke manusia. Hey, saya itu habis dapat cobaan gini. Kok Allah itu seperti ini ya? Jangan, sahabat ya. Apalagi kita mengadu ke manusia yang manusia itu juga makhluk yang lemah, makhluk yang penuh hilaf. Jadi kalau misalnya ada ujian, kita pasrahkan saja sama Allah. Yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ketika terjadi musibah ya. Jadi walaupun kita ada ujian, ada musibah, ada cobaan, kita harus tetap berserah diri, lakukan hal-hal yang tidak merugikan diri kita. Nah, itu tadi. Dan yang terakhir yaitu bertaubat ketika melakukan kesalahan. Allah itu sangat-sangat senang sekali terhadap orang yang bertaubat ya. Jadi itu Allah ada dalil innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sama orang-orang yang bertaubat, yang sadar akan kesalahannya dan kembali kepada Allah. Itu senang sekali Allah. Dan Allah akan membuka, oh hambaku, aku akan selalu ada, sini, kembali kepadaku, aku akan tetap menerima engkau walaupun engkau banyak salah. Seperti itu. Jadi baik sekali Allah kepada kita. Nah, kebahagiaan seorang mukmin itu tadi ya, menakjubkan. Orang-orang yang beriman itu menakjubkan. Ya, akan muncul kebahagiaan. Dengan apa? Dengan dekat dengan Allah. Jadi ketika melakukan amal itu terdapat keikhlasan ya. Ketika melakukan sesuatu itu mengharap ridho dari Allah. Jadi kebahagiaan seorang mukmin itu akan berkurang apabila berkurang pula kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mukmin sejati pasti tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya karena menyadari bahwasanya ia itu milik Allah gitu. Jadi Allah itu yang sudah mengatur semua. Allah itu yang sudah berkehendak dalam hidupnya. Begitu. Lalu bagaimana sih Kak Rizka supaya kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu? Kalau di dalam kitab Kimia As-Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali terdapat cara yang mengenal Sang Pencipta dan membangkitkan keimanan serta ketakwaan sebagai langkah untuk bermuhasabah ya. Namun di sini Kak Rizka hanya mengutipnya beberapa saja, jadi bukan semuanya. Yang pertama yaitu mengenal diri atau ma'rifah nafs ya, ma'rifatun nafs. Salah satu cara seseorang dapat menemukan kebahagiaannya adalah dengan memahami siapa dirinya. Ya, yang pertama kali juga Kak Rizka utarakan tadi, kita itu harus memahami diri kita juga. Kita harus mengenal diri kita itu seperti apa, sehingga kita itu tidak hanya ikut-ikutan saja pada dunia luar gitu. Memahami diri sendiri dengan sebenar-benarnya sampai pada titik kesadaran dan pengetahuan tertinggi tentang bagaimana dirinya itu dapat menjadikan ia dengan mudah mengenal Tuhannya ya. Dalam pandangan Imam Ghazali, jadi dulu saya pernah belajar ilmu tasawuf di pondok itu, guru saya itu menjelaskan bahwa manusia di dalam dirinya itu memiliki 3 sifat, sahabat. Yang pertama hewan, yang kedua itu setan, dan yang ketiga itu malaikat. Apa sih Kak Rizka maksudnya gitu? Jadi kita angan-angan lagi. Misalnya nih, yang pertama hewan. Jadi apabila dalam kehidupan kita itu hanya melakukan aktivitas, hewan itu ngapain sih sahabat? Ya, hewan itu biasanya tidur, makan, tidur lagi, makan, atau enggak kawin seperti itu. Kalau misalnya hidup kita itu sama seperti itu tadi ya, tidur, makan, atau enggak kawin, ya mungkin sifat yang mendominasi dari diri kita itu tadi hewan, begitu. Atau yang kedua, setan. Gimana ini maksud dari setan? Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau setan itu gimana sih? Setan itu kan lebih ke sifatnya itu madmumah ya, sesuatu yang jelek. Misalnya nih, eee, dalam diri kita itu naudzubillah ada sifat suka menghasut, menjelek-jelekan orang, berbuat kejahatan, mencuri atau apapun itu, dan itu lebih dominan dari, dalam diri kita, maka bisa kita tanya nih dalam diri kita, apakah sifat setan itu lebih dominan dalam diri kita? Begitu, ya. Dan yang ketiga yaitu malaikat, malakut. Jadi kita, lihat lagi, malaikat itu gimana sih? Malaikat itu bersih, kemudian taat sama Allah, berperilaku baik. Kalau misalnya di dalam diri kita itu yang mendominasi itu adalah sesuatu yang, baik ya, itu berarti kita lebih condong kepada sifat malaikat tadi. Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita dan mencapai puncaknya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah. Nah, di sini perlu garis bawahi, ma'rifatullah di sini tuh berbeda tingkatan ya, sahabat. Jadi anggap saja kita itu di sini masih belajar memahami agama. Maka ma'rifatullah di sini adalah cara kita mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui syariat-syariat yang telah diperintahkan. Nah, jadi konsep pengenalan kepada Allah ini didapatkan melalui perenungan atau mendalami wahyu-wahyu Allah ya. Jadi kalau misalnya lagi ngaji nih Al-Qur'an, jangan cuma sebatas ngaji. Kita lihat artinya itu apa, tafsirannya seperti apa. Itu ketika kita mendalami wahyu Allah itu, kita nanti akan memahami, oh ternyata tanda-tanda kebesarannya Allah itu sangatlah agung, sehingga dari pengenalan tersebut dapat mengantarkan pada kesadaran pikiran dan iman terhadap Allah, sehingga menimbulkan rasa cinta, beribadah kepadanya seperti apa? Seperti sholat, atau mengamalkan amalan masyru', dan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Bahkan nih, sahabat Yunisia, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Toha ya,
Saya bacakan artinya, barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, di sini udah jelas ya, kita itu disuruh untuk mengikuti petunjuknya. Ketika Allah sudah memerintahkan seperti itu, insya Allah ya perintah-perintahnya itu semuanya untuk kebaikan diri kita. Nah, yang terakhir nih, sahabat Yunisia, apa sih untuk kita itu dekat dengan Allah? Yang ketiga yaitu spiritualitas dan zikir. Jadi menurut Imam Ghazali, spiritualitas itu bergabungnya fungsi secara tepat antara ruh kita atau hati kita, jasad kita, akal kita, itu semuanya menyatu sehingga spiritualitas itu ada. Jadi kekuatan dari mengenal diri dan mengenal Allah itu akan menyatu dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai, kualitas kehidupan spiritual kita sehingga itu tadi rasa cinta kepada Allah itu akan lebih lagi dan kita akan mencapai suatu ketaatan bukan hanya sebatas melakukan amal ibadah saat iman kita naik, tapi kita juga istiqomah. Dan yang terakhir yaitu zikir. Jadi zikir itu kalau dari segi bahasa ya, sahabat, itu artinya mengingat ya. Sedangkan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang berzikir adalah orang yang selalu ingat bahwa Allah itu mengawasi kita loh, sahabat. Allah itu melihat seluruh tindakan dan pikirannya ya, baik yang tersembunyi sekalipun maupun yang terang-terangan. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita itu harus bermuhasabah terus-menerus ya, sehingga Allah itu menghadirkan pintu taubat, pintu ridho rahmatnya kepada kita. Sehingga ketika semuanya sudah nih ya, tadi ada tanda-tanda kebahagiaan, terus bagaimana cara mengenal Allah, ketika kita sudah mengaplikasikan itu kepada diri kita, insya Allah nanti kebahagiaan itu, kebahagiaan hakiki tentunya itu akan hadir di dalam diri kita. Begitu Mas Drenta penjelasan dari Kak Rizka. Apakah terlalu panjang? Baik. Cukup. Insya Allah. Juga ada sahabat kita yang ingin bergabung. Coba kita angkat dulu ya lewat telepon di 545 196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Risma dan MC-nya mudah-mudahan sehat ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Risma. Kalau yang saya bicarakan ini salah, saya mohon penjelasan. Titipan yang menerangkannya dan juga bisa melaksanakan. Ini Karisma. Kalau saya ini sudah bahagia kalau anak cucu saya jadi orang soleh dan solehah, bisa mendoakan kedua orang tuanya berbakti bangsa, negara dan agama ibadah. Yang kedua, bahagia itu letaknya di mana Ustaz? Di mana Kak Risma? Apakah di hati? Ini saya mohon penjelasan. Kemudian yang terakhir gini, kita ingat kepada pada saat Nabi Muhammad SAW mau wafat. Dia sebelum wafat ditawari emas sedikit ibadahnya, tapi dia tidak mau. Dia mengutarakan mati itu mati. Bagaimana saya? Kalau kita itu tidak boleh melihat tetangga yang subur rumputnya, ini bagaimana saya? Saya mohon penjelasan. Kalau kita melihat dunia ini saya bagi sekian, misalnya ini harta benda. Kalau kita itu
mencari harta sebanyak-banyaknya. Tetap kita haus. Seperti minum air laut, semakin banyak diminum, semakin kita haus. Bagaimana, Mbak Risma? Saya mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Masya Allah pertanyaannya. Yang pertama tadi ya, Mas Denta itu tentang kebahagiaan. Ibunya itu sudah merasa bahagia, namun anaknya itu tadi bagaimana? Ibu mungkin ini ya, kurang solihah seperti itu Mas Denta, apakah seperti itu? Iya, maksudnya kebahagiaan itu kemudian terkait dengan bagaimana kemudian anak begitu. Apakah kemudian itu juga mungkin menjadi apa ya istilahnya pertimbangan juga gitu. Maksudnya sandaran juga ketika anak misalnya menjadi anak yang soleh ataupun solihah begitu. Apakah itu benar sih itu? Maksudnya kebahagiaan itu kemudian disampaikan juga kepada bagaimana program anak begitu. Oke, jadi sebentar, Kak Rizka mau memahami sekali lagi. Jadi apakah anak yang solih dan solihah itu juga termasuk kebahagiaan seperti itu atau bagaimana, Mas Denta? Ya, ini sebentar, ini tadi sepertinya mungkin Bu Sri mungkin mau masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ulang kembali. Iya, Ibu. Kak Risma. Keinginan kita itu inginnya anak cucu saya soleh dan solehah bisa mendidik orang tua ustazah. Saya udah agak bahagia anak cucu soleh dan solehah. Yang kedua mengenai sabar, ikhlas. Bagaimana melaksanakannya? Mengutarakan ya, tapi melaksanakan sukar. Dan inginnya kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, kita ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW, semasa hidup ditawari emas sedikit Uhud. Tapi beliau tidak mau. Tapi sewaktu mau wafat, yang diajarkan umat. Bagaimana Ustazah? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab. Nih, ya, yang pertama tentang terkait anak ya. Jadi kalau misalnya anak itu adalah kebahagiaan orang tuanya, tapi juga di situ Allah juga mewahyukan, Allah berfirman bahwa ujian dalam kehidupan itu bukan hanya soal materi atau apa namanya dalam lingkup kecil, namun juga keluarga itu juga merupakan ujian. Banyak juga anak yang mungkin nauzubillah melawan orang tuanya, padahal kita menginginkannya anak itu sholih dan sholihah. Nah, kemudian bagaimana sih ketika orang tua itu menginginkan anak yang sholih dan sholihah? Salah satunya, Ibu, itu kita terapkan dari dini pendidikan agama, sehingga ketika kita menerapkan pendidikan agama itu, anak-anak ini memiliki nilai-nilai moral, akhlak, dan itu semua juga mencakup orang tuanya juga. Ketika orang tuanya menjadi contoh yang mungkin akhlaknya kurang baik, itu juga akan berdampak pada anak itu sendiri. Namun di sini Kak Ariska menggarisbawahi bahwa kita untuk menjadikan anak kita itu sholih dan sholihah sebagai suatu kebahagiaan, sebagai apa ya, yang akan mendoakan kita nanti, orang tua kita nanti setelah wafat, kita juga harus mendoakan
anak kita ya. Jadi orang tua itu jangan lupa untuk pastilah ya, pasti seorang orang tua itu selalu mendoakan anaknya sholih dan sholihah dan itu insya Allah akan memberikan berkah sendiri nanti ketika orang tua wafat karena itu yang akan menjadi amalan-amalan bagi orang tuanya. Di antaranya itu tadi anak sholihah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, untuk yang kedua Ibu terkait sabar dan ikhlas ya, ketika Ibu misalnya ada ujian-ujian di dalam kehidupannya seperti itu. Mungkin kalau Kak Rizka yang bilang itu mudah Kak Rizka, menasehati, "Oh sabar, oh ikhlas." Namun juga Kak Rizka di sini, banyak juga ujian dari Allah dan di sini kita mencoba untuk memasrahkan gitu, memasrahkan semuanya kepada Allah. Innallaha ma'ana innallaha ma'ana, Allah itu selalu bersama kita. Jadi kalau misalnya ada ujian, ya sudah kita hadapi saja. Atau lebih baiknya kita mencoba untuk bagaimana ya untuk menyelesaikan ujian ini, karena Allah itu tidak akan memberikan ujian ketika kita tidak mampu. Jadi kalau misalnya Allah itu memberikan ujian, itu berarti kita itu dipercaya Allah untuk mampu menanganinya, seperti itu. Nah, untuk Nabi Muhammad, Rasulullah, Nabi saya, Nabi kita semua yang Masya Allah sangat mencintai umatnya itu, apa ya, ya seperti itu, Nabi kita itu sungguh-sungguh mulia, bahkan di akhir hayatnya itu selalu ummati, ummati, ummati. Begitu besarnya kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Maka di sini kita sebagai umatnya bagaimana? Kita harus meneladani. Kalau perlu nggih, kalau, yang saya, apa namanya, yang saya lakukan dan juga, mungkin sahabat Yunisia bisa lakukan, Allah saja cinta loh sama kita. Jadi kita ya menyempatkanlah ya, menyempatkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan ketika kita, suka sama tetangga ini, pasti kita kasih kan, kita sempatkan untuk ngasih. Atau kalau, misalnya kita tuh suka ke pantai, pasti kita tuh, menyempatkan untuk ke pantai. Sama halnya ketika kita, cinta sama Rasulullah, bahkan Rasulullah yang begitu cintanya sama kita, ya kita, sempatkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Kita mengirimkan apa, tawasul untuk Rasulullah. Karena apa? Ya ketika kita mengirimkan itu, sholawat-sholawat itu, insya Allah itu akan menjadi amal kebaikan bagi diri kita sendiri. Seperti itu, Mas Denta. Ya, oke, baik. Itu ya Bu Sri, jawaban dari Rizka, biar sama-sama juga tadi sudah mendengarkan tanggapan dari beliau bagaimana kemudian kebahagiaan. Kalau tadi kebahagiaan itu adanya di mana? Itu, oh iya, itu ya. Kita kembalikan lagi atau gimana? Iya, baik. Nah, jadi tadi Ibu itu bertanya, kalau kebahagiaan itu di mana sih Kak Rizka? Begitu. Balik lagi Ibu. Jadi kalau, dilihat dari kacamata yang umum ya, kebahagiaan relatif. Bisa jadi kebahagiaan ibu itu melihat tadi anak-anaknya bisa sholih sholihah, cucu-cucunya sholih sholihah, itu sudah menjadi suatu kebahagiaan. Atau misalnya berkumpul bersama keluarga, itu menjadi, sebuah kebahagiaan. Ketika kita melihatnya pada kacamata umum, maka kebahagiaan itu, dengan kondisi itu tadi. Namun di sini kita perlu garis bawahi kebahagiaan itu tidak bisa sebenarnya diukur dari, angka ataupun apapun itu ya. Jadi Kak Rizka tadi sudah menjelaskan bahwa kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, itu berasal dari ketenangan batin kita. Nah, ketenangan batin kita itu, diwujudkan karena apa sih? Ya karena kecintaan kita kepada Allah, ya. Kita itu meyakini Allah itu yang selalu ada bagi diri kita. Mungkin Ibu ya, mohon maaf, saya pernah ditinggalin, kakak saya, mbak saya yang sudah saya anggap orang tua sendiri. Saya tuh bahagia sebetulnya sama mbak saya. Ketika mbak saya, sudah meninggal, ternyata saya sudah nggak bahagia lagi. Nah, itu mungkin adalah kebahagiaan atau kenikmatan yang bersifat sementara, Ibu.
berbeda dengan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kebahagiaan yang hakiki, kita menganggap bahwa oh Allah itu sudah berkehendak kok terhadap diri kita, Allah itu sudah mentakdirkan, Allah itu selalu ada. Maka di situ itu kebahagiaan yang hakiki itu muncul, kebahagiaan yang sejati itu muncul, walaupun apapun di dalam sekeliling kita itu meninggalkan kita, entah itu harta habis, keluarga sudah wafat misalnya ya, apapun itu sudah tiada, tapi tetap di jiwa kita itu ada Allah, Allah yang menenangkan kita. Maka di situ hadir suatu kebahagiaan yang hakiki itu. Jadi kalau misalnya ya Ibu bertanya, kebahagiaan itu adanya di mana sih Kak Rizka? Itu di batin kita sebenarnya, ya. Batin kita itu yang tahu kita bahagia atau enggak. Dan balik lagi, kita hadirkan kebahagiaan hakiki itu karena wujud kecintaan kita kepada Allah. Gitu, Mas Denta. Oke, itu dia kurang lebih ternyata terkait dengan bahagia itu ada di mana begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kebahagiaan itu sebuah cita-cita? Lalu bagaimana jika kita merasa bahwa seumur hidup kita tidak bahagia? Karena ada banyak hal dalam kehidupan. Apakah memang kehidupan dunia ini hanya menjadi ujian saja sehingga merasa bahwa ya sudah dilakoni saja kalau orang Jawa bilang atau ada tujuan lain? Mohon penjelasan dan jawabannya. Baik, sahabat Yunisia, tadi ya, apakah kebahagiaan itu apa namanya Mas Denta tadi? Astagfirullahaladzim. Ya, kebahagiaan itu apakah mungkin letaknya tidak di dunia begitu, karena di dunia kok seperti semacam apa istilahnya ujian saja. Oke, sahabat Yunisia, balik lagi kita bermuhasabah lagi di dalam diri kita. Sama seperti tadi penjelasan Kak Ariska. Coba kita angen-angen nih. Dalam sehari ini saja, coba kita angen-angen dalam sehari ini antara kebaikan yang Allah kasih dan juga tadi ujian yang Allah kasih. Kira-kira nanti sahabat Yunisia bisa komen lagi ya. Kira-kira lebih banyak mana sih kebaikan sama ujian yang Allah kasih ke kita? Kalau misalnya dalam diri kita itu masih merasa kayaknya itu Kak Ariska ya, saya itu selalu ada ujian terus. Kita balik lagi, Allah itu sebenarnya sudah ngasih semuanya loh. Allah itu sudah ngasih apa yang kita minta loh gitu. Coba kira-kira sahabat Yunisia, kita sudah menghadirkan rasa syukur tadi belum dalam diri kita? Kalau misalnya Allah sudah ngasih, terus kemudian Allah itu sudah memberikan kebaikan-kebaikan diri kita. Apa sih yang salah sebenarnya dalam diri kita? Makanya di situ Kak Rizka mengutip dari Imam Ghazali tadi. Coba kenali diri kita sendiri dulu, gitu. Kita kenali apa sih, kita tulis ujian kita itu apa sih, kekurangan kita itu apa sih. Ketika kita sudah menemukan kekurangan kita, maka kita harus mengupgrade diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau misalnya ada ujian seperti yang Imam Ibnu Qayyim tadi katakan, kalau ada ujian, jadikan itu suatu kenikmatan, sahabat, ya. Jangan jadikan itu sebagai rasa beban yang berat seperti itu. Kalau kita mindsetnya seperti itu terus, itu jiwa kita itu akan sakit sendiri. Tapi ketika kita itu menanggapi ujian itu sebagai nikmat dari Allah, maka yang akan kita lakukan apa? Keluar dari ujian itu, kita mencoba untuk menghadapi ujian itu, bukan hanya meratapi. Ngapain sahabat kita meratapi? Itu akan mempersakit diri kita sendiri, seperti itu ya. Jadi kuncinya, kalau ada sedikit kebaikan, kita syukuri, ya. Kita nafas ini sudah termasuk anugerah yang sangat luar biasa loh, sahabat.
nafas itu sudah anugerah luar biasa. Kita beraktivitas melangkah sejengkal aja itu sudah anugerah dari Allah. Itu kita syukuri sedikit. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Kak Rizka hari ini bisa melangkah ke DPPAI dengan lancar gitu. Kalau misalnya di tengah jalan Kak Rizka kesandung nih. Oh, alhamdulillah Kak Rizka kesandung, mungkin Kak Rizka itu kurang ini gitu. Jadi semuanya itu dibalikan ke dalam diri kita sendiri ya. Kita mengenali diri, kita lihat, kita list nih apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Dari kekurangan itu kita harus melakukan apa, dari kelebihan itu apa lagi yang harus kita upgrade, seperti itu. Hadirkan rasa syukur, sabar. Insya Allah ketika kita sabar, kita akan melewati ujian itu dengan mulus seperti itu, dan Allah akan memberikan hikmah kebahagiaan setelahnya. Kalau misalnya kita menghadapi ujian itu dengan merengut, ya sudah, Allah malah akan nambah lagi. Oh, kok orang ini belum bisa ya menghadapi lagi ya, cobalah saya uji lagi, seperti itu. Jadi kalau misalnya sahabat Yunisia tadi menanggapi ujian itu sebagai suatu siksaan, ya mindset kita itu akan seperti itu. Kita tersiksa terus-menerus setiap harinya. Tapi ketika kita menjadikan ujian itu sebagai nikmat, maka mindset kita itu akan terbangun. Oh, saya diberikan ujian ini, saya harus melakukan ini untuk keluarnya, saya harus tetap menikmati, bersyukur. Seperti itu, Mas Denta. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, Nggih. Tapi sekarang lanjut lagi. Baik. Dari sahabat Indonesia masuk lagi di 0822 menarik sebenarnya. Mohon penjelasan dan mohon jangan dibully. Uang bukanlah segala-galanya. Namun saya ingin bertanya kepada Ustazah, kadang-kadang banyak solusi kehidupan ini membutuhkan uang untuk menyelesaikannya. Misalnya kita memberikan zakat, kemudian memberikan nafkah pada anak istri, gitu. Saya ingin menanyakan, kadang-kadang kalau bekerja dengan keras dan menganggap bahwa uang itu segala-galanya itu salah. Tetapi apakah itu juga salah secara penuh kalau kita misalnya mencari uang untuk kebutuhan kita dan untuk berusaha memperbaiki kehidupan kita, karena kita tidak mau bahwa kehidupan kita ada di bawah terus. Mohon penjelasan dan sekali lagi mohon jangan bully kepada begitu. Baik. Mungkin bisa ditanggapi nih Kak Rizka terkait dengan rezeki uang. Baik, Masya Allah. Jadi rezekinya Allah itu macam-macam ya, sahabat. Bisa materi, kesehatan, teman yang baik, pekerjaan ada, apapun itu. Nah, salah satunya yaitu rezeki dari segi materi. Masya Allah, sahabat, kita itu wajib loh untuk menafkahi diri kita sendiri, apalagi untuk keluarga kita. Itu sesuatu yang sangat diperintahkan ya. Jadi Allah itu sudah membuka lapangan rizkinya, kita itu yang harus menjemput. Justru ketika kita bekerja dengan keras, itu Allah suka ya. Jadi Allah itu suka dengan orang-orang yang optimis. Nah, tapi di sini coba kita niatkan pekerjaan itu, kita menyibukkan pekerjaan itu karena Allah. Jadi ibadah. Ya Allah, saya itu niat bekerja untuk menafkahi saya, menafkahi keluarga saya, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga rasa kebersyukuran itu akan lebih meningkat. Itu justru baik, sahabat ya. Itu justru baik. Nah, kalau misalnya tadi, misalnya sahabat itu mempunyai pikiran, saya tuh kadang-kadang kalau bekerja terlalu keras, mengumpulkan uang terlalu keras, itu saya juga kayak gimana, kayak ngerasa salah. Nah, dulu ini udah terkenal banget ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah engkau seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah secara kuat, karena seakan-akan mati itu besok gitu. Ya, jadi di sini Allah sudah menyeru,
nggak apa-apa kok bekerja, kamu tuh harus optimis, kamu tuh harus produktif. Allah itu suka orang-orang yang bekerja seperti itu. Justru Allah itu nggak suka sama orang-orang yang malas. Namun di sini kita itu juga harus mengingat akhirat kita gitu. Kalau kata Gus Baha ya, saya tuh pernah mendengarkan, sahabat, saya tuh punya uang sehari 200.000 itu sudah sangat kaya saya, karena saya membayangkannya besok saya tuh meninggal, seperti itu. Jadi, apa ya, di sini kita bisa melihat bahwa, kalaupun misalnya, tadi sahabat memiliki pikiran kalau kadang-kadang bekerja, kalau saya terlalu bekerja begini begini begini, saya salah gitu. Itu tidak usah seperti itu, tidak usah overthinking ya sahabat, nggak usah overthinking. Pokoknya jalani saja. Intinya itu meniatkan diri itu karena Allah ya, innamal a'malu binniyat. Ketika itu niatnya untuk ibadah sama Allah, itu akan baik kok. Nggak usah berpikir yang gimana-gimana. Ya, kamu yang tahu, kamu yang, melaksanakan, intinya tadi, niatnya karena Allah, sahabat. Begitu Mas Denta, nggak usah overthinking, pokoknya nggak usah overthinking. Uang itu memang perlu ya, apalagi kalau misalnya uang itu diinfakkan, oh justru itu lebih baik, sahabat. Begitu Mas Denta. Oke, begitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang lain yang kemudian menyampaikan, oh ya uang terus misalnya gitu atau gimana gitu, sudah biarkan saja karena tidak tahu begitu kondisinya seperti apa begitu ya. Iya, betul sekali. Udah, jangan Karena overthinking. setiap orang itu punya ininya masing-masing ya. Punya porsinya masing-masing. Tadi sampaikan sama Kak Rizka nih terkait dengan niatnya, karena memang niatnya kita nggak ada yang pernah tahu begitu. Iya, betul saja kalau misalnya orang lain membicarakan begitu, karena kita punya niat untuk istilahnya apa, berusaha untuk menyenangkan hati keluarga dan juga meningkatkan taraf kehidupan, itu juga termasuk ibadah Allah ya. Iya. Untuk kemudian hidup iya, ibadah. itu ibadah. Kurang lebih ya. Iya. Baik, Mas Denta. Wah, ini pertanyaan berikutnya agak lucu tapi juga mungkin bisa ditanggapi juga nih Kak Risa. Baik. Saya ingin bertanya, mohon penjelasan dan mohon jawabannya. Jadi begini, suami saya kalau main sama teman-temannya kok kelihatannya bahagia. Sedangkan kalau sama istrinya kok lebih sering cuek banget katanya. Jujur saya terlalu cerewet atau gimana ya? Mohon penjelasan. Oke, ini masalah rumah tangga ya. Kalau di DPPAI, Kak Ariska juga menanggapi banyak sekali konsultasi terkait rumah tangga, entah itu perceraian, entah itu perselingkuhan. Nah, sekarang soal suami yang senantiasa main sama temennya. Oke, Ibu, di sini Kak Ariska berusaha menjawab dan semoga ini menjadi nasihat yang baik tanpa menyudutkan ya. Nah, Ibu kalau misalnya nih dari segi kebutuhan, dari segi nafkah, ya, dari segi apapun itu suami sudah mencukupi, suami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, berarti suami itu sebenarnya mempunyai waktu sendiri loh untuk menyenangkan dirinya ya di luar tadi loh yang hak-hak istri tadi sudah dipenuhi semua. Coba kita sebagai istri, kita mencoba untuk memberikan waktu kepada suami kita gitu. Main sama teman-temannya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata di luar itu mainnya itu ngopi sambil dakwah di situ ada dakwahnya kan Masya Allah sekali. Atau enggak misalnya suaminya itu ngopi sambil membahas tentang bagaimana membahagiakan istri. Itu kan Masya Allah sekali gitu ya. Jadi tadi yang membuat rumit itu sebetulnya pola pikir kita sendiri gitu ya. Coba kita, ibu, istri, para cewek-cewek, kita komunikasikan, jangan suuzon gitu. Iya, seorang cewek memang suka dimengerti, ingin dimengerti gitu. Bukan hanya cowok yang ingin dimengerti, tapi perasaan wanita juga ingin dimengerti gitu. Jadi
komunikasikan sama suaminya, "Mas, kok kamu gini ya sama, temennya, kira-kira kalau kamu itu kalau main itu ngapain aja sih?" Gitu. Nanti kan kalau di situ udah ada komunikasi kan pasti, apa ya, ada titik temu jawabannya gitu loh. "Dek, saya itu main sama temen itu ngobrolin ini loh, ini tuh tentang kebahagiaan istri loh." Kan itu justru Masya Allah ya. Ya gitu ya, Ibu, kita sebagai cewek jangan overthinking. Pokoknya kita itu selalu mendoakan suami kita, kalau perlu sholawatin, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah perlindungan untuk suami saya ketika di luar, karena Engkau yang Maha Penjaga, jagalah suami saya." Seperti itu ya. Intinya tuh husnuzon, doakan dan jalin komunikasi gitu. Jangan, jangan kayak gini, "Kok sama saya, nggak bahagia sih?" Gitu. Coba kita itu ya, dalam pasangan, itu saya kan juga pernah, eee, sekolah tentang rumah tangga juga, sekolah tentang ini, tentang gender juga. Kalau misalnya, istri, itu yang kita cari apa? Hak dan kewajiban, suami. Jadi kita tuh sebagai istri itu tahu, bagaimana menempatkan istri itu untuk menyenangkan suami. Kalau suami itu, carinya apa? Hak istri, seperti itu. Jadi saling balance gitu, saling tahu, jadi tidak ada suuzon-suuzon di dalamnya gitu. Pola pikir kita jernih, nggak memperkeruh diri sendiri, seperti itu Mas Denta ya. Saya doakan semoga istrinya tadi yang suaminya main, semoga mainnya itu tadi bermakna gitu, bermanfaat gitu. Ya, begitu Mas Denta. Iya, oke, gitu ya. Jadi perlu pernah komunikasi juga gitu ya dengan pasangan ya, agar tidak ada salah tanggap atau salah maksud dan tujuan begitu ya. Iya. Oke, terakhir pertanyaan dari sahabat Indonesia. Dulu saya jarang mengerjakan sholat, tapi hidup saya merasanya bahagia, tidak pernah ada masalah. Tapi sekarang kok saya tobat menjalankan sholat, kenapa jadi banyak masalah ya? Oke. Rasa kurang bahagia. Nah, sebenarnya kebahagiaan sesungguhnya itu seperti apa? Oke. Oke, sahabat Yunisia, pertanyaannya sangat, bermakna ya. Kak Rizka, dulu saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah berinfak, tapi Allah itu memberikan sesuatu, kepada saya, ya cukup saya senang gitu, menjalani kehidupan dengan enjoy gitu. Nah, di sini justru kita perlu meraba-raba. Apakah itu sesuatu kenikmatan, sebagai ujian atau memang kenikmatan sesungguhnya? Sama halnya tadi yang Kak Rizka bicarakan, ada nikmat itu nikmat sesaat, nikmat yang palsu, atau bisa disebut sebagai lazazah gitu ya, sahabat. Jadi kalau misalnya nggak sholat, ya, nggak puasa, nggak berinfak, diberikan nikmat yang begitu banyak, ya itu bentuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga itu bisa menjadi suatu ujian gitu. Jadi apa yang udah dikasih dari kebaikan itu kita kita anggap sebagai ujian. Oh, ini sebetulnya nikmat yang sementara ya? Apa ini kebaikan ini tuh menjadi ujian bagi saya ya? Jadi kita itu harus meraba-raba sebetulnya. Nah, alhamdulillah sahabat sudah diberikan hidayah sama Allah ya. Jadi yang memberikan hidayah kan Allah. Apapun kita pasrahkan sama Allah, Allah udah memberikan hidayah ke kita. Kita sudah sadar, kita sudah bermuhasabah, sudah melaksanakan sholat, puasa, mencoba berinfak, berzakat, tapi kok malah justru kehidupan kita susah gitu. Itu merupakan ujian dari Allah dan itu bentuk dari kasih sayang. Jadi kalau Kak Rizka ya berhusnuzonnya itu selalu begitu. Kalau misalnya Kak Rizka lagi diuji sama Allah, itu berarti Allah itu sayang sama kita gitu. Allah itu masih ingat. Coba kalau kayak tadi sahabat, udah nggak sholat, udah nggak puasa, dibiarin itu sama Allah gitu. Tapi kalau kita diuji, berarti Allah itu masih memperhatikan kita loh. Kita itu masih diberikan kesadaran sama Allah, kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk berubah. Adapun ujian yang datang itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk
apa ya, kita itu diuji, berarti kita itu mau ditingkatkan lagi gitu loh. Ditingkatkan lagi ketakwaan kita, derajat kita di hadapan Allah. Kita itu dibersihkan tingkah kita dulu. Jadi masa sih sahabat mau bertemu Allah besok dalam keadaan yang masih banyak kesalahannya ya. Jadi mungkin hisapnya Allah kan bukan hanya di akhirat, di dunia juga dihisap gitu. Ya. Jadi walaupun diuji, bersabar saja, sahabat. Mungkin Kak Rizka mudah, tapi Kak Rizka juga berusaha untuk apapun kalau ada masalah itu bersabar, pasrahkan sama Allah. Jangan mengeluh, intinya jangan mengeluh. Tidak boleh mengeluh, tapi harus dijalani gitu loh ya, sahabat Yunisia ya. Itu tadi Mas Denta mungkin kita harus bermuhasabah lagi, jadikan ujian itu sebagai hisab dari Allah untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu gitu. Kalau misalnya nggak dihisab dari sekarang malah justru nanti berat gitu. Jadi Allah itu menghadirkan ujian-ujian itu juga sebagai bentuk rasa kasih sayang, nikmat gitu. Jadi kita berusaha untuk mensyukuri saja. Oke, baik. Mungkin gitu ya, jadi disyukuri saja nikmat ini, nikmat iman bagi sambil juga langsung nikmat ya. Mudah-mudahan dan diartikan itu bukan nikmat, tapi ya yang kembali lagi bahwa bisa jadi ada banyak hal di balik ujian ataupun hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak baik ataupun dirasa kok sekarang jadi banyak masalah begitu. Iya. Bisa jadi itu akan ada kebaikan-kebaikan lagi yang nanti akan menyertai. Karena bisa jadi kalau misalnya ada, kalau nggak salah ya, ada kesusahan akan ada kemudahan. Betul sekali Mas Ya. Denta. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi kalau misalnya kita sedang ada masalah, ditunggu saja. Bisa jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, Allah mudah-mudahan ada kebaikan yang insya Allah akan menanti kita. Iya. Begitu ya Kariska ya. Kalau iya. sudah sampai jadi sekolah. Masya Allah. Segera dulu acara kita. Ya, sekali lagi terima kasih. Tidak terasa ya. Tempat itu 1 jam ternyata luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kariska untuk waktunya. Terima kasih untuk ilmunya. Terima kasih untuk sharingnya juga untuk hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti. Insya Allah kapan-kapan atau mungkin sekalian bisa bersilaturahmi ke Yunisia. Cepat-cepat bisa bertemu sama teman-teman di Radio Yunisia juga semuanya. Gitu ya. Yeah. Baik Mas Denta. Ya. Oke, kalau begitu. Nah, sahabat Indonesia, sekali lagi kita juga akan menutup jumpa kita juga untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 jam. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.